Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, puji Tuhan kita mau sama-sama tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua. Ya, nah, pesannya adalah gini, jangan berjalan sendiri. Enggak kok Pak, rame-rame. Kita ngerti maksud Tuhan. Kalau Tuhan sampaikan pesan jangan berjalan sendiri artinya libatkan Tuhan. Ya, mari kita buka Keluaran 33 ayat 15, satu ayat yang gak asing buat kita semua. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Wow, ayat ini kan ayat yang terkenal ya, lagunya juga ada, kita pun udah sering dengar ayat ini, tapi nanti mari kita sama-sama tangkap apa yang jadi pesan Tuhan lewat ayat yang mendasari ini. Ya, tadi dikatakan jangan berjalan sendiri. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini hampir semua orang menggunakan yang namanya aplikasi map ya, melalui peta satelit. Ya saya nggak sebut mereknya lah ya. Setiap kita di handphone kita, di gadget kita, kalau kita mau melakukan suatu perjalanan, kita akan banyak membuka peta map satelit sehingga kita bisa tahu kemana. Kalau itu tempat baru, maka itu akan menuntun kita jalan-jalannya kemana sehingga kita bisa tiba. Dibandingkan zaman dulu ya, zaman dulu hanya mengandalkan peta buta kan dari lembaran kertas itu. Ya salah satu kegemaran saya ada buka peta Bapak Ibu Saudara. Jadi alangkah sayangnya gitu ya kalau hari-hari ini di generasi ini orang udah nggak mempelajari peta. Jadi nggak tahu posisi dia ada di utara, di selatan, di barat, dari timur, tapi yang dilihat adalah di layarnya belok kiri, belok kanan atau lurus gitu ya. Nah, tapi orang menggunakan itu bukan hanya untuk sebuah tempat yang baru, tetapi juga akhirnya menjadi kegunaan sehari-hari. Kita mau berangkat dari A menuju ke tempat B, mana yang macet, mana yang gak macet kan bisa terlihat sendiri dari peta ya. Memang peta dari satelit ini sangat membantu. Yang ditemukan ini tahun 2005, ya berarti artinya hampir 20 tahun. Ya, tanpa disadari ketergantungan manusia sama yang namanya peta satelit. Ya, dimana memang sangat berguna sekali kalau kita mau tahu jalan mana yang nggak macet atau yang macet dari situ, dari peta itu ya. Jadi ini sangat banyak digunakan oleh siapapun ya, karena dia membantu kita melihat dari atas ya. Sedangkan yang biasanya kita lakukan kan peta dari kertas, kemudian kita membaca arah tuntunannya. Oh nanti kalau nggak nanya orang kan, di sana nanti kalau ada warung, nah nanti belok ke kanan gitu. Nah sekarang kan kita udah nggak pernah mengikuti langkah setiap jalannya dengan tanda-tanda yang ada. Semua dituntun dari atas, dari satelit. Ya, memang ini canggih sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi membuat banyak orang ketergantungan. Ya, dulu kita mungkin ngapalin nomor handphone itu begitu banyak nomor. Sekarang bahkan nomor sendiri aja nggak hafal kan. Ya kalau nggak cantik-cantik amat gitu nomornya. Artinya udah banyak tergantung dengan alat yang ada di tangan kita ini. Oke, kita kembali ke ayat yang tadi itu. Tanpa berlama-lama Bapak Ibu Saudara. Latar belakangnya adalah gini. Musa adalah seorang yang dipilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ya Bapak Ibu Saudara, lagi-lagi pesan Tuhan terakhir kan tentang perjalanan bangsa Israel yang harusnya lewat jalur utara lebih singkat tapi dibelokkan Tuhan, nggak taunya pesan Tuhan kali ini masih tentang perjalanan ya. Bukan artinya saya lagi baca kitab Keluaran, enggak. Tetapi ini menarik sekali bahwa Tuhan masih belum puas dengan yang namanya perjalanan ya. Lagi-lagi pesan Tuhan masih tentang perjalanan bangsa Israel ya. Sejak dari awal Tuhan telah berjanji untuk menyertai Musa kan ya, keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Namun Bapak Ibu Saudara, di tengah perjalanan bangsa Israel berubah setia. Ini kan peristiwa ini kan setelah Musa disuruh Tuhan kan naik ke Gunung Sinai. Nah, saya nggak nunjukkan peta lagi, tetapi Bapak Ibu Saudara minimal dari waktu berapa hari di minggu lalu kan udah lihat peta terus gitu, sehingga kurang lebih tahu Gunung Sinai itu ada di mana. Jadi setelah perjalanan menuju ke arah bawah itu kan di ujung bawah itu kan ada Gunung Sinai. Sebenarnya belum terlalu lama perjalanan. Dan Tuhan mau bicara sesuatu sama Musa. Musa naik ke atas gunung. Nah Bapak Ibu Saudara, yang namanya berbicara sama Tuhan, ya Alkitab mencatat 40 hari 40 malam
merupakan satu waktu yang lumayan lama Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau buat orang yang nunggu. Mungkin buat Musa seru ya, tetapi buat orang bangsa Israel yang menunggu, ini Musa kok kemana? Kok nggak ada kabarnya? Kok ngilang begitu aja gitu kan? Maksudnya kok nggak ada kabar? Mau sampai berapa lama gitu? Dan bertanyalah bangsa Israel kan kepada Harun, kakaknya Musa. Dan Harun mestinya kan seorang yang bisa menenteramkan karena kan dia ditetapkan menjadi juru bicaranya Musa kan. Seharusnya Harun bilang, oh Musa kan lagi naik ke Gunung Sinai. Lagi bicara sama Tuhan. Nanti kita tunggu apa hasilnya setelah dia dari gunung bicara sama Tuhan. Tapi Harun kan gak menjelaskan. Harun berkata, aku sendiri gak tahu gitu. Dan mereka berkata, buatkan kami Allah. Dan Harun berkata, tanggalkanlah anting-anting emasmu, gelang emasmu dan lain-lain. Kemudian emas-emas yang terkumpul itu dileburlah menjadi patung lembu emas. Ini kan membuat Tuhan kan murka. Dan Musa yang kemudian disuruh Tuhan turun sambil membawa 2 loh batu. Ya, berisi hukum-hukum Tuhan. Wow, ini kan sebetulnya waktu Musa turun ini benar-benar membawa satu pesan yang dahsyat. Tetapi melihat bangsa Israel mereka udah menyembah patung lembu emas itu. Dan hampir-hampir aja Tuhan mau musnahkan itu bangsa Israel kalau enggak Musa menengahi. Singkat cerita, Tuhan bilang sama Musa, oke, setelah kemarahan itu, dan Tuhan bilang, sekarang engkau berjalan bersama bangsa Israel, aku akan memerintahkan malaikat untuk berjalan di depan dan menuntun untuk sampai tiba di tempat tujuan di tanah Kanaan. Tapi aku enggak menyertai, kata Tuhan. Karena kalau sampai aku menyertai dan aku lihat lagi tingkah laku bangsa Israel yang kayak begitu, aku musnahkan itu semua. Nah, muncullah ayat ini, singkat cerita. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Wow, ini dia Bapak Ibu Saudara. Kita melihat betapa bangsa Israel begitu cepat lupa sama Tuhan, sama perbuatan Tuhan yang dahsyat. Mereka keluar dari Mesir, dikejar oleh pasukan Mesir, bagaimana Tuhan benamkan, laut terbelah, dan begitu banyak peristiwa-peristiwa ajaib yang Tuhan tunjukkan di hadapan bangsa Israel. Tapi sekejap Musa nggak ada, mereka merasa Musa udah ninggalkan, merasa penyertaan Tuhan nggak ada, langsung minta dibuatkan Allah. Ini kan bukti bahwa Bapak Ibu Saudara berjalan sekian puluh hari itu bersama Tuhan melalui pimpinan Musa, melihat mujizat, nggak membuat mereka hatinya bergantung sama Tuhan. Mesir itu masih penuh bercokol di dalam hati bangsa Israel. Begitu Musa nggak ada, minta dibuatkan Allah. Bayangkan Allah minta dibuatkan ke Allah gitu ya. Udah tahu dia lihat Allahnya begitu dahsyat, sekarang minta dibikinin Allah. Ya kan ini kan sangat konyol sebetulnya kan. Tapi dari sini kita bisa melihat apa sih ada di dalam hati bangsa Israel sebetulnya. Nah, ketika Musa berkata, kalau engkau enggak menyertai kami enggak mau berangkat. Ya artinya buat Musa mengerti sekali apa yang dikatakan disertai sama Tuhan. Ya. Bukankah sejak awal Musa udah menyatakan ketidaksanggupannya kan waktu Tuhan lewat peristiwa semak belukar yang menyala namun tidak terbakar. Yang disuruh pergi menghadap Firaun kan Musa udah bilang, aku gak mampu, aku gak sanggup. Maka Tuhan meyakinkan Musa bahwa dia akan menyertai Musa. Ya, jadi artinya Musa sangat bergantung akan penyertaan Tuhan. Ya. Makanya kalau Tuhan sampai bilang, aku hanya perintahkan malaikat untuk memimpin, tapi aku gak ikut. Buat Musa itu sesuatu yang wow, gak bisa begini dah Tuhan. Kalau engkau gak menyertai, aku gak berangkat. Nah ini ya Bapak Ibu Saudara, prinsip ini loh Bapak Ibu Saudara. Ini bukan ancaman mogok dari Musa. Ya, tetapi Musa ngerti apa yang namanya disertai Tuhan. Ya, bersama segenap bangsa Israel menyadari bahwa semua akan sia-sia kalau Tuhan gak menyertai. Semua akan kacau kalau Tuhan gak menyertai. Ya. Bahkan ia akan tersesat kalau Tuhan gak menyertai. Dan betapa akan berbahayanya kalau Tuhan gak menyertai. Dan betapa banyak hal-hal yang negatif yang dia alami kalau Tuhan gak menyertai. Dan Musa tahu, Tuhan kalau engkau gak menyertai, udah aku juga gak mau berangkat. Ya.
Dia menyadari dia akan kehilangan banyak hal kalau Tuhan gak menyertai langkah perjalanannya. Jadi Musa paham banget apa yang namanya disertai Tuhan. Nah ini jadi pesan Tuhan buat kita. Ya, Tuhan sampaikan pesannya begini. Apabila Musa saja begitu sadar betapa berartinya berjalan dengan disertai Tuhan. Tuhan juga ingin kita umatnya di masa sekarang ini menyadari betapa pentingnya berjalan disertai Tuhan. Katakan amin. Tuhan mau. Gairah, kerinduan untuk disertai Tuhan itu masih membakar kita. Kadang-kadang kan ya mungkin gak sedikit orang-orang percaya yang kalau mau jalan, jalan aja. Kalau mau memutuskan, memutuskan aja. Kalau mau melakukan apa, lakukan aja gitu. Rasanya Tuhan itu hanya sebagai ya pelengkap aja. Masa sih hidup gak punya Tuhan, masa sih gak ke gereja gitu. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah menyadari bahwa betapa penting berjalan disertai Tuhan. Musa aja sadar kalau Tuhan gak ikut menyertai kami, aku gak berangkat. Wow, ini luar biasa sekali ya. Betapa artinya Musa ini sangat bergantung sama tuntunan Tuhan. Ya. Teknologi mungkin boleh canggih, ya silahkan aja. Namun nggak ada satu apapun yang dapat menggantikan penyertaan Tuhan. Ya. Pesan Tuhan begitu jelas, jangan berjalan apa? Jangan berjalan sendiri. Artinya apabila nggak ada tuntunan Tuhan sama sekali, jangan terburu-buru untuk memutuskan melangkah. Makanya ada istilah mendingan kita habis waktu untuk meluangkan datang sama Tuhan. Pak, tapi habis waktu, biarin, mendingan habis waktu daripada ketika berjalan sendiri dan salah. Itu perlu puluhan tahun kadang-kadang untuk membereskannya. Ada istilah mendingan habis waktu berjam-jam untuk Tuhan daripada berpuluh tahun ketika ternyata keputusan sendiri salah. Dan banyak kerusakan yang terjadi. Ya. Tuhan menginginkan adanya generasi orang percaya yang masih meminta petunjuk dari Tuhan dalam setiap langkahnya. Wow, luar biasa ya. Kalau sampai Tuhan kasih pesan ini, mungkin Tuhan melihat. Ya, gak banyak orang percaya yang minta tuntunan dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan. Ya. Tuhan menginginkan adanya generasi orang percaya masih meminta tuntunan Tuhan atau petunjuk Tuhan dalam setiap langkahnya. Ya. Tanpa disadari hidup orang percaya di masa sekarang sudah begitu bergantung pada akal pikirannya. Apa yang dirasa baik, udah lakukan aja. Gitu. Kalau nggak salah dulu kita pernah dapat pesan Tuhan self-conscious atau Christ conscious. Ya. Kita diingatkan lagi lewat pesan ini bahwa self-conscious adalah orang yang dikendalikan dengan kesadaran apa kata diri sendiri, apa kata manusia. Jadi didrive oleh apa kata manusia. Tapi waktu itu pesan Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus Christ conscious, ya, dikendalikan oleh kesadaran akan apa kata Tuhan, akan apa kata Yesus. Wow, luar biasa ya. Karena gini, kalau kita bersyukur kalau Tuhan kasih pesan ini, kita diingatkan kembali bahwa kita harus kembali lagi kepada konsep yang Tuhan kehendaki. Ya. Dipimpin oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan, diperintah oleh Tuhan. Ya. Kadang-kadang manusia kan semakin canggihnya pikirannya, semakin canggihnya teknologi, kadang-kadang tuntunan Tuhan tuh kayak udah kuno. Ya. Gereja-gereja di zaman sekarang yang masih teliti dengan apa yang barang-barang yang gak berkenan dan barang-barang yang berkenan, itu udah kayak kuno banget. Masih kayak begitu katanya gitu ya. Selama firman Tuhan ada, dulu sekarang dan selama-lamanya firman Tuhan tetap ada ya, tetap berkuasa. Jadi bukan artinya itu udah jadi barang kuno, enggak. Ya. Kalau hal yang sama, waktu kita minta tuntunan Tuhan, wah itu mah zaman kayak Musa tuh, oh enggak. Tuhan masih menghendaki kita dipimpin oleh Tuhan, katakan amin. Ya. Tuhan mau kita memperhatikan setiap langkah dan keputusan yang kita ambil, ya, apapun langkah yang kita tempuh.
pastikan bahwa Tuhan terlibat dan menyertai di dalamnya. Ya, Tuhan gak mau umatnya mengalami kerusakan dan penyesalan ya ketika tidak memperhatikan dengan saksama setiap langkah yang diambil. Nah sekarang lingkup apa aja yang harus melibatkan Tuhan? Kira-kira lingkup apa aja Bapak Ibu Saudara yang harus melibatkan Tuhan? Semua. Ya. Termasuk ketika mau datang, oke yang paling gampang hari Minggu. Termasuk kita melibatkan Tuhan. Tuhan apakah saya harus ke gereja apa enggak? Ya. Kalau kita nanya teman, gereja apa enggak? Lu sepedaan aja gitu. Tapi kalau nanya Tuhan, pasti jawaban Tuhan enggak mungkin. Lu sepedaan aja gitu. Kan enggak mungkin. Makanya di setiap langkah kita harus melibatkan Tuhan. Ya, anak-anak muda yang belum punya pasangan termasuk. Mendingan kita berlama-lama tanya Tuhan daripada berlama-lama kita hidup dalam keputusan yang salah. Katakan amin. Ya. Karena ternyata gini Bapak Ibu Saudara, sebetulnya Tuhan udah kasih tuntunan kok, kasih ketajaman sebetulnya pada setiap anak-anak Tuhan. Kadang-kadang kan cuma dipaksain aja. Udahlah habis gimana Pak? Kayak gak ada lagi gitu. Jadi maksain. Coba luangkan waktu deh. Ya. Jangan tanya saya berapa lama, ya sampai Tuhan nyatakan sesuatu. Ya Tuhan sebetulnya gini kan, sangat senang sekali kalau anaknya nanya. Ya, oleh sebab itu dimulai dari kita belajar datang sama Tuhan, belajar bertanya sama Tuhan. Jangan mulai di batas Tuhan kalau 15 menit Tuhan gak jawab, ya ada satu hamba Tuhan kan di YouTube lagi ya. Tuhan boleh gak aku ditato? Ternyata Tuhan gak jawab, artinya boleh. Udah, hamba Tuhan loh. Jadi bukan kita yang menentukan jawabannya. Tapi kita belajar datang sama Tuhan sampai Tuhan nyatakan sesuatu sama kita. Dan terbiasalah dengan menangkap sesuatu di hadirat Tuhan. Ya. Dan Tuhan gak pelit. Ya, Tuhan bukan pribadi yang pelit Bapak Ibu. Ya. Kita gak bisa dipungkiri kita membutuhkan Tuhan yang menuntun kehidupan kita setiap saat. Ya. Kalau kita sadar bahwa kita butuh penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kita, maka mulailah libatkan Tuhan di dalamnya. Ya. Banyak orang percaya hanya cukup merasa disertai. Itu kan merasa disertai kan. Tapi Tuhan ingin benar-benar setiap langkahnya Tuhan hadir dan Tuhan kasih arahan. Ya. Bapak Ibu Saudara ingat peristiwa di Alkitab. Yang sering kita bahas kan tentang peristiwa 12 pengintai itu kan. Dimana setelah mereka mengintai di Kades Barnea mereka melihat wow. Memang negerinya berlimpah susu dan madu dengan hasil bumi yang luar biasa, tetapi ada raksasa. Ini membuat mereka lapor sama Musa, sama bangsa Israel menceritakan 10 pengintai bahwa betapa mengerikannya negeri itu. Dan dia 10 pengintai mempengaruhi bangsa Israel untuk tidak masuk. Tapi Joshua dan Kaleb, dia berkata, kita yang telan mereka habis. Nah, setelah peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara kan ingat. Kalau masih ingat. Tetapi jarang kita bahas ini. Akibatnya Tuhan berkata kan, di dalam kemarahannya, 40 hari pengintaian menjadi 40 tahun perjalanan. Dan ini 10 pengintai yang kasih kabar busuk, mati langsung saat itu juga. Jadi jangan menganggap yang 10 pengintai itu akhirnya mati di perjalanan, itu enggak. Langsung yang 10 ini langsung tewas seketika. Nah ini membuat bangsa Israel kan, wow menjadi begitu takut. Dan apa yang mereka lakukan? Nah keesokan harinya untuk nebus kesalahan. Mereka bersama-sama memutuskan untuk masuk ke Kanaan. Dan Musa udah bilang jangan masuk sana, Tuhan gak suruh. Tapi dengan segala rasa bersalah kemarin, udah kita aja masuk sekarang, kita gempur itu Amalek, kita gempur itu Kanaan. Dan apa yang terjadi? Musa udah bilang Tuhan gak menyertai, jangan masuk. Dan mereka babak belur dihantam musuh. Dari sini kita belajar sesuatu bahwa kalau kita berjalan tanpa disertai Tuhan, kalau Tuhan gak suruh, maka merupakan satu celah di mana musuh bisa menghantam, ya, entah kerusakannya seperti apa. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini ya.
Akhirnya kita menjadi orang yang nggak berjalan sendiri, ya, melainkan berjalan bersama Tuhan. Yang pertama adalah menjadi orang percaya yang selalu minta tuntunan Tuhan. Cerewet dikit sama Tuhan gak apa-apa. Kita minta tuntunan Tuhan dan Tuhan gak pelit. Menjadi orang percaya yang selalu minta tuntunan Tuhan. Keluaran 33 ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ya. Bahwa Musa bilang, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Musa rindu dipimpin sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, disadari atau tanpa disadari, nggak sedikit hari-hari ini orang percaya sepertinya ya sejauh mata memandang, maksudnya nggak terlalu lagi berjuang untuk sesuatu tuntunan dan petunjuk dari Tuhan. Ya, rasanya nggak terlalu lagi sungguh-sungguh meluangkan waktu untuk itu, untuk memastikan bahwa ia nggak melangkah sendiri tanpa Tuhan. Jadi ada istilah generasi inilah generasi yang hanya melapor akan apa yang dia akan lakukan sama Tuhan. Hanya generasi yang melapor pada Tuhan akan apa yang dia akan lakukan. Ya, hanya lapor aja sama Tuhan. Tuhan ini loh, aku punya jadwal, aku mau gini, aku mau ini, aku melakukan itu, aku mau memutuskan ini. Tetapi Tuhan mau kita menjadi orang yang meluangkan waktu, sedikit berjuang untuk mendapatkan sesuatu tuntunan dari Tuhan. Kita bersyukur kita ada di dalam masa gereja Tuhan, umat perjanjian baru di mana Tuhan kasih penolong, Roh Kudus. Dan itulah cara Tuhan menyampaikan perkataannya sama kita. Roh Kudus, rohnya Tuhan, dia bisa berbicara sama rohnya kita. Ya. Jadi waktu datang sama Tuhan, jangan sekedar kasih telinga jasmani kita, tapi telinga rohani kita. Kita kasih karena disitulah sarana di mana Roh Kudus bicara kepada roh kita, roh ke roh. Dan kita belajar tangkap sesuatu, kita belajar roh kita tangkap sesuatu di hadirat Tuhan. Makanya kalau kita lihat kan Kisah Rasul di pasal 2 aja di hari Pentakosta, itu cara murid-murid memutuskan segala sesuatu itu udah beda. Sebelum masa kepenuhan, waktu mereka memutuskan segala sesuatu, mereka buang undi kan. Kalau zaman sekarang mungkin ngitung kancing atau lempar koin. A atau B ya Tuhan. Kalau ini kepala, koin ya. Kalau bentuknya burung misalnya, saya nggak tahu ya koin sekarang gambarnya apa. Bukannya sombong. Wah udah nggak lihat koin. Enggak, memang mirip semua kok. Gitu. Sama beratnya hampir sama, kecuali yang zaman dulu ya, yang tebal ya. Nah Bapak Ibu Saudara, maksudnya kalau yang keluar adalah burung, bahwa Tuhan setuju. Kalau yang bukan burung, bahwa Tuhan gak setuju. Dulu sebelum kepenuhan Roh Kudus, mungkin mereka masih sistem buang undi. Tetapi sejak kepenuhan Roh Kudus yang akan menuntun, yang akan mengajarkannya apa yang harus diputuskan. Tuhan berbicara kepada umatnya. Jadi ada istilah, ada yang bilang, tapi kan kita sudah bukan ada di generasi yang selalu meminta tanda. Kalau kata saya, kalau masih cari tanda, masih bersyukur. Banyak orang-orang yang udah gak mau minta tanda apapun, mau jalan sendiri. Ya, kalau masih mau minta tanda, masih puji Tuhan. Ya. Masih jauh lebih bagus dibandingkan sama sekali gak melibatkan Tuhan. Ya, kita generasi yang meminta tanda kan misalnya seperti Gideon ya. Bener gak sih aku dipanggil Tuhan? Aku minta tanda Tuhan kalau misalnya bulu kambing ini basah dan ini dan itu gitu ya. Tetapi mungkin kita nggak seperti itu, tetapi minta tanda dari Tuhan itu masih lebih baik ya dibandingkan enggak sama sekali. Tapi Tuhan yang Tuhan inginkan adalah waktu kita datang bertanya, Tuhan kita kasih waktu Tuhan untuk Tuhan kasih kita penyingkapan. Biarlah masih ada umat Tuhan yang haus akan bimbingan Tuhan. Masih ada generasi yang merindukan arahannya Tuhan. Ya. Ibarat orang berjalan di padang gurun yang gak tahu kanan kiri depan belakang kan. Ya. Yang taunya hanya berseru
minta arahan, tuntunan supaya nggak salah melangkah. Sama dengan yang dialami Musa pada waktu membawa bangsa Israel dari Mesir. Ya. Musa kan kalau kita lihat kan ada peningkatan juga kan. Sebelumnya kan Musa hanya berjalan berdasarkan tuntunan, berdasarkan tanda kan. Ada banyak tanda kan. Peristiwa semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Ya. Tiang awan, tiang api yang terlihat, mana dari surga dan lain-lain. Tetapi lewat suatu perjalanan Bapak Ibu Saudara, Musa juga ingin nggak cuma sekedar berjalan lewat tanda-tanda, tapi dia ingin Tuhan bicara sendiri sama dia. Apa yang harus dia ambil, apa yang harus diputuskan. Maka permintaan Musa tadi kan di dalam ayat 13 tadi kan, ya, beritahukanlah kiranya jalan-jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Musa ingin sebuah hubungan yang lebih karib lagi berjalan sama Tuhan, biar Tuhan yang cerita, biar Tuhan yang sampaikan. Beda Bapak Ibu Saudara, kalau untuk menjelaskan ini supaya ngerti lebih paham, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah pergi tur ya, ke sebuah tempat baru ya kan. Kira-kira enak mana? Berjalan berdasarkan brosur. Oh oke, ini ada tandanya nih. Kalau ada tanda ini, ada petunjuk berarti kita ke kiri. Oke, nanti sampai di ujung, oh ini ada lagi nih tandanya. Gitu. Dibandingkan ada tour guide berupa manusia yang berjalan bersama kita. Dan dia memimpin kita tinggal lihat. Dan dia menceritakan, ini loh, tempat ini dulunya adalah begini, tempat ini dulunya. Ini yang dirindukan oleh Musa. Enggak mau berjalan sekedar dengan tanda, tetapi berjalan di dalam penyertaan Tuhan karena dia mau kenal Tuhan lebih lagi. Ya. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Di dalam terjemahan versi Amplified Bapak Ibu Saudara, di sini ada hal yang menarik. Let me know your ways, so that I may know you becoming more. So I may know you becoming more deeply and intimately with you. Wow. Kerinduan Musa untuk diberitahukan jalan-jalannya Tuhan supaya bukan cuma sekedar mengenal tetapi mengalami keintiman lebih lagi sama Tuhan. Tuhan banyak menceritakan lebih lagi tentang hal ini dan hal itu sama Musa. Wow, luar biasa. Ya. Sehingga dikatakan aku lebih mengerti engkau dan melihat jalanmu lebih jelas lagi. Artinya Musa merindukan penyertaan Tuhan yang berbeda dari sebelumnya. Yang sebelumnya hanya berupa tanda-tanda. Ia rindu Tuhan hadir menuntun sambil mengajarkan banyak hal kepadanya. Wow. Jadi jangan hanya berpikir bahwa ini mah bagian Pak Gembala tuh gitu. Bukan. Bagian setiap kita anak-anak Tuhan, katakan amin. Ya. Karena buat Musa, kenapa Musa begitu butuh itu? Karena buat Musa setiap hari adalah hari yang baru. Buat Musa setiap hari adalah tantangan yang baru. Setiap hari adalah hari di mana dia harus ambil keputusan. Dan dia butuh perkataan Tuhan untuk menjadi pelita buat langkah kakinya. Musa nggak cukup hanya dengan berdasarkan perkataan Tuhan kemarin. Hanya berdasarkan pesan Tuhan minggu lalu. Enggak, kita butuh langkah demi langkahnya. Ya. Alkitab mencatat ada Samuel yang sejak usia kecil, dia udah dengar Tuhan bicara. Dan ini artinya gini, enggak peduli berapa usia kita, enggak peduli berapa muda dan berapa tua, berapa sedang kita. Artinya Tuhan enggak dibatasi. Sejauh kita mau menyediakan telinga kita, maka telinga rohani kita, maka Tuhan nggak pelit-pelit untuk mau menyingkapkannya buat kita. Ya, saya pernah sampaikan ini beberapa waktu yang lalu, seorang saintis sebetulnya namanya Washington Carver. Washington Carver adalah seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dia seorang saintis, ilmuwan yang sangat memberkati ya di masanya.
Suatu kali ketika dipanggil, diwawancara oleh wartawan, apa yang membuat dia bisa menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa yang sangat berguna ya buat umat manusia. Dia hanya bilang begini, setiap pagi aku bangun dan aku meluangkan waktu untuk pergi ke taman di belakang rumah. Dan di situ ada tempat yang sunyi di mana aku berdoa sendiri sama Tuhan. Sampai aku mendengar Tuhan memberikan arahan kepada aku. Tapi ini pengalaman dia kan ke taman, kita bisa kemana aja. Artinya mau di kamar sendiri juga bisa. Artinya gini, tempat bukan ini jawabannya Washington. Ya dia artinya dia mencari tempat yang cocok buat dia untuk membangun hubungan sama Tuhan. Bukan artinya mulai besok pada ke taman semua gitu, jangan salah nangkep gitu ya. Artinya tapi ya intinya adalah datang sama Tuhan, luangkan waktu sama Tuhan. Dan ternyata di situ banyak Tuhan singkapkan banyak hal sama dia. Dan ini sangat berguna sekali waktu dia melakukan penelitian demi penelitian dan sangat terbantu sekali. Wow, ini luar biasa ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan kita, saya Bapak Ibu Saudara tentang hal ini. Kejatuhan orang percaya bukan semata-mata orang itu karena berzina, yaitu jatuh. Bukan karena orang percaya itu membunuh, bukan yaitu jatuh, bukan karena dia korupsi, ya itu jatuh. Dan banyak hal perbuatan tindak kriminal atau pelanggaran hukum yang bisa dilakukan oleh yang percaya dan itu masuk kategori kejatuhan. Tetapi kejatuhan juga termasuk waktu orang percaya ketika melakukan pengejaran yang salah. Ya. Pengejaran yang sama dilakukan dengan yang dunia lakukan. Bukan yang dikehendaki Tuhan. Itu kejatuhan. Jadi kita perlu diingatkan bahwa waktu kita berjalan tanpa minta tuntunan itu sebetulnya adalah kejatuhan. Ketika orang sudah tidak lagi memberikan waktunya sama Tuhan untuk mengarahkan hidupnya, itu kejatuhan. Ketika seorang berjalan tanpa tahu kemana arah yang harus dia tempuh, seperti yang Tuhan kehendaki, itu kejatuhan. Artinya, orang itu mulai masuk wilayah yang berbahaya. Oke, lumayan poin satu panjang juga. Saya juga pernah sampaikan juga ya kan, ada suatu kali ada kecelakaan di sebuah kapal feri, di mana akhirnya sang nakoda memberikan seluruh penumpangnya pelampung untuk mengenakannya dan kemudian dia bersyukur peralatannya lengkap, ada skoci dan mereka masuk ke dalam skoci, artinya seluruh penumpang selamat. Menjelang kapal semakin tenggelam ke dalam air, tiba-tiba nakoda itu lompat lagi ke dalam air, lari menuju kapal. Penumpang yang lain yang udah ada di dalam skoci itu kan bingung, loh ini mau ngapain lagi nakoda? Karena gini kan, kapal yang masuk ke dalam air kan menimbulkan sebuah pusaran. Orang bisa yang dekat-dekat situ kan bisa terbawa masuk karena kan ada air yang ada benda yang masuk sehingga menjadi sebuah pusaran tersendiri. Tetapi dia bergegas, berenang menuju kapal yang sudah mau tenggelam dan dia kemudian sepertinya mengambil sesuatu dan dia kembali ke skoci, naik kembali. Dan penumpang bertanya, mau ngapain lagi masuk kapal itu? Aku lupa, kompas katanya. Percuma kalau kita hanya sekedar selamat, kita nggak tenggelam, tapi kemudian kita nggak tahu arah. Itu sama bahayanya, hanya bahaya yang tertunda katanya. Wow, dari sini kita belajar sesuatu Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan pengen kita bertanya dan Tuhan memberikan tuntunan. Ya, jadi yang pertama menjadi orang percaya selalu minta tuntunan Tuhan. Yang kedua, menjadi orang percaya yang sadar akan haknya. Artinya sadar akan haknya adalah gini Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, langit menjadi kelam. Waktu itu kan sempat ditanya sama hamba Tuhan yang khotbah, lalu apa lagi yang terjadi? Kan adalah tirai bait Allah yang terbelah katanya. Tirai bait Allah itu adalah tirai yang memisahkan umat Tuhan dengan imam. Wilayah yang gak bisa dimasuki oleh umat Tuhan karena dibatasi oleh tirai. Tirai tempat di mana
tabut Tuhan berada. Karena hanya imam yang boleh masuk, hanya imam yang boleh bangun hubungan sama Tuhan. Umat Tuhan gak boleh masuk melewati wilayah itu. Jangankan umat Tuhan, imam biasa aja gak boleh masuk wilayah itu. Tapi kematian Yesus membuat tabir bait Allah terbelah. Sehingga istilahnya gini, kita semua adalah imam. Kita semua punya hak yang sama untuk masuk ke ruang Maha Kudus dan jalin hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan gak pernah membeda-bedakan siapapun orang percaya. Mau umur berapa, tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, pria, wanita, apapun statusnya, apapun levelnya. Tuhan gak pernah membedakan. Silahkan, mari datang, mendekat. Ya. Dan ini di masa Musa, ini kan ditangkap sama Joshua kan. Keluaran 33 ayat 11. Entahkah dia hamba, entahkah dia seorang anak buah sekalipun. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Joshua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Kita sering dengar ini. Ini keren banget Bapak Ibu Saudara. Dan Musa gak marah. Wah, Joshua ikut-ikutan, pengen kayak aku. Enggak. Senang malah. Oh, kau masih lama di sini, silakan. Dan Tuhan juga senang. Oh, Joshua ternyata masih ingin lebih lagi. Mungkin Joshua belum menangkap sesuatu, tapi Joshua masih butuh waktu. Tapi hal ini adalah peristiwa yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi jangan merasa, oh tapi kan Tuhan mana mau terima, enggak. Siapapun, apapun kondisinya, apapun statusnya, Tuhan dengan senang hati ya menerima setiap umatnya untuk datang mendekat. Nah, apa sih yang menyebabkan Joshua kok ingin melakukan seperti yang Musa lakukan? Karena ada beberapa alasan, ini sebenarnya saya pernah sampaikan dulu. Beberapa alasan penyebabnya. Yang pertama adalah Joshua adalah seorang pelayan Musa yang memang mengikuti kemana Musa tuannya pergi. Joshua adalah seorang pelayan Musa yang mengikutinya dalam tanda kutip ya. Bukan ngikutin langkahnya kemana Musa pergi dan lain-lain semata-mata itu. Tetapi Joshua adalah seorang yang meneladani. Ada beda mengikuti dan meneladani. Kalau ngikuti cuma ngintilin ya. Musa koese nunggu di luar gitu ya. Itu cuma mengikuti. Tapi Joshua nggak sekedar mengikuti, tapi Joshua meneladani. Ya, jadi bukan sekedar mengikuti, tapi juga meneladani dalam mencari Tuhannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman pribadi bersama Tuhan yang Musa alami, Joshua pun ingin mengalaminya juga secara pribadi. Bukannya soal nggak mau kalah, tetapi Joshua melihat, wow, betapa indah kalau orang seperti Musa, ya Tuhan kasih tuntunan dan arahan. Aku juga ingin, gitu. Aku juga ingin mengalami. Sama seperti dulu waktu kami masih belum lama ikut Tuhan. Itu orang kalau datang sama gembala kami dulu, itu orang cuma pengen minta pernyataan Tuhan. Rela ngantri. Nah buat kami gak mau kayak orang lain cuma sekedar nanya, emang Tuhan ramal gitu ya. Maka saya datang, saya bertanya, Bu, apa yang mesti saya lakukan untuk bisa tangkap sesuatu? Karena pengen belajar Bapak Ibu Saudara. Karena ingin bisa, ingin ngerti, ingin iring Tuhan tuh nggak cuma di situ aja, ingin ngalami lebih lagi. Gitu. Dan ini saya percaya juga ini yang dirindukan oleh Joshua. Dia ikut kemanapun Musa pergi, tetapi dia juga ingin mengalami seperti yang Musa alami. Ya, nggak puas kalau cuma hanya dengar tentang Tuhan dari apa kata orang. Ini kan juga pernah dialami Ayub kan. Dia dengar Tuhan selama itu hanya apa kata orang katanya. Ayub itu 42 pasal. Di pasal yang ke-42 Ayub menyadari bahwa selama ini aku dengar hanya dari kata orang tentang Tuhan.
Tapi Ayub bersyukur di ayat terakhir, di pasal terakhir. Dia bilang, aku sekarang ngalami engkau. Wow, luar biasa ya. Ada 3 prinsip apabila kita berani lakukan akan berguna untuk ya kita sendiri ya. Untuk ngalami Tuhan menuntun langkah-langkah kita. Yang pertama adalah jangan puas hanya diam di tempat yang datar. Kalau sebuah perjalanan naik ke gunung, ya kan. Kenapa ada istilah tadi saya bilang jangan puas hanya diam di tempat datar. Memang paling enak di tempat datar, Bapak Ibu Saudara. Ini saya mengacu kepada peristiwa waktu Musa naik ke gunung, dia naik terus ke tempat yang paling tinggi. Harun enggak naik, Harun ada di kaki gunung. Joshua naik ikut Musa, hanya enggak sampai puncak gunung. Kalau baca sendiri di Keluaran. Jadi artinya Musa berusaha untuk sejauh yang dia bisa tempuh. Yang pertama adalah jangan puas hanya diam di tempat datar. Paling menyenangkan memang ada di tempat datar, bisa main sepak bola di situ. Ya. Namun makna rohaninya adalah tempat datar merasa udah nggak ada lagi yang harus ditingkatkan. Kalau orang percaya ada di level merasa udah puas Pak, udah nggak perlu naik level lagi, udah cukup, nggak ada yang perlu dipelajari lagi. Itu adalah level yang sangat berbahaya kalau ada orang percaya merasa udah cukup semua. Merasa udah banyak tahu. Saya sering baca, banyak tahu gitu ya. Dan udah gak perlu lagi, lebih tahu lagi tentang Tuhan. Nah ini ada di level yang bahaya. Di tempat datar adalah. Jadi orang ada di level, di tanah datar ini adalah orang yang merasa sudah baik-baik aja sama Tuhan. Ya, gak ada lagi yang perlu dikejar lagi sama Tuhan. Ini level bahaya sebetulnya. Ketika orang membiarkan dirinya terlalu lama di level ini, di wilayah ini, ia akan kehilangan banyak hal yang penting dari Tuhan. Kalau udah gak ngejar apa-apa lagi, ini udah paling bahaya. Justru orang percaya akan banyak kehilangan di fase ini. Karena merasa udah oke. Ya. Tapi bagian yang kedua adalah, yuk naik lagi. Kejar lebih lagi. Berani naik. Yang pertama, tadi apa sih yang pertama? Jangan puas diam di tempat datar. Yang kedua, berani bayar harga. Ya, untuk naik lagi. Kadang-kadang gini kan, buat makanan yang enak apa enggaknya belum tentu, belum tahu. Tapi karena lagi rame di media sosial, tapi mahal, udah belilah. Yang penting kan nanti aku ikut makan dan aku bisa foto juga muncul di media sosial. Kadang-kadang orang berani bayar harga untuk hal-hal seperti itu. Wah lagi tren nih pakaian model begini gitu. Kadang-kadang orang berani bayar harga untuk hal-hal itu. Tapi buat kita orang percaya, apakah kita berani bayar harga untuk naik lebih lagi? Karena ini soal istilahnya hidup dan matinya kita. Untuk sesuatu, sayangnya untuk sesuatu yang penting buat pertumbuhan rohani dan arah langkah hidup gak banyak ya. Dan biarlah itu nanti banyak dari kita. Gak banyak orang percaya yang berani bayar harga mahal untuk itu. Ya. Akibatnya ya udah gak ngalami apa-apa. Hidup serasa biasa aja gitu. Makanya di titik inilah banyak orang percaya merasa, oh ikut Tuhan jenuh ya Pak ya. Ya jenuh ya memang di situ melulu. Pasti jenuh lah. Tapi kalau kita terus berjalan mengikuti Tuhan, kejar Tuhan, wah itu sesuatu perjalanan yang sangat menggairahkan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, supaya nggak terlalu lama langsung aja. Yang ketiga, berani mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari. Jadi jangan membiarkan apa yang kita pelajari selama ini hanya berhenti sebagai pengetahuan aja. Tapi biarlah itu diwujudkan dalam suatu tindakan. Misalnya kalau kita dengar pesan Tuhan hari ini, bukan cuma sekedar pengetahuan. Tapi kemudian juga kita aplikasikan. Nah ini yang membuat kita orang percaya akan semakin tingkat, semakin bergairah iring Tuhan. Karena banyak hal yang Tuhan bisa singkapkan. Bapak Ibu Saudara, mungkin panjang ya lewati waktu, tetapi
Dari sini kita belajar sesuatu pesan Tuhan. Tuhan gak mau kita, pesan Tuhannya adalah jangan berjalan sendiri. Berjalanlah sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Siap untuk tuntunan Tuhan. Siapkan waktu untuk minta arahan dari Tuhan. Ya, tadi saya sempat bilang di awal. Sekian waktu yang kita luangkan. Mungkin kita habis banyak waktu mungkin di dalam meluangkan itu. Daripada salah ambil langkah tanpa melibatkan Tuhan. Itu bisa puluhan tahun. Yang ngerti katakan amin, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.